Wanita China yang membawa uang tunai $250.000 dicegat saat keluar dari negaranya, memicu diskusi hangat. Seiring dengan situasi ekonomi dan politik China yang terus memburuk, pelarian modal pun semakin cepat. Baru-baru ini, seorang wanita China yang membawa uang tunai sebesar $250.000 dicegat oleh bea cukai ketika keluar dari Zhuhai, sehingga memicu diskusi hangat. Menurut pengumuman bea cukai pada tanggal 11 Maret sekitar pukul 22.50 pada tanggal 4 Maret di pelabuhan masuk Gongbei di perbatasan Zhuhai Macau, seorang wanita China daratan bermarga Xia dicegat ketika keluar melalui alur yang tidak dideklarasikan. Petugas bea cukai menemukan beberapa bundel uang kertas dolar AS di dalam tas tangannya dan sejumlah uang tunai di saku jaketnya, dengan total $250.000 atau setara dengan sekitar 1,8 juta yuan, melebihi jumlah sesuai peraturan. Nona Xia tidak hanya dihukum secara administratif, tetapi juga kelebihan uang tunai tersebut disita. Berita tersebut memicu perdebatan luas di kalangan netizen China daratan, dengan banyak yang mempertanyakan mengapa ada pembatasan untuk memindahkan uang mereka sendiri, mengungkapkan kebingungan dan frustrasi atas kontrol yang dirasakan atas dana pribadi. Beberapa netizen mengidentifikasi situasi ini sebagai bentuk pelarian modal, yang biasa disebut sebagai semut pindah rumah, yang menunjukkan bahwa praktik mentransfer uang ke luar negeri dalam jumlah kecil adalah taktik yang tersebar luas untuk menghindari peraturan. Sebelumnya, media China melaporkan bahwa pada tanggal 14 Februari seorang pria bernama Xia, nama samaran, yang kembali ke Eropa, dipercayakan oleh seorang kenalannya untuk membawa uang tunai sebesar 100.000 yuan. Dia dicegat saat keluar dari Shanghai. Ketika perekonomian China terus merosot dan nilai tukar yuan melemah, peraturan pemerintah menjadi semakin ketat. Banyak orang kaya China, yang takut jatuh ke dalam perangkap kemakmuran umum pemerintah, menggunakan berbagai cara untuk secara diam-diam membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri untuk membangun rumah kedua di luar negeri. Pada tanggal 14 November tahun 2023, Sydney Morning Herald Australia melaporkan bahwa tindakan keras PKC terhadap perusahaan swasta, ketegangan geopolitik, dan dorongan kepemimpinan PKC untuk mencapai kemakmuran bersama telah menyebabkan kepanikan di kalangan orang kaya dan bahkan warga kelas menengah China. Orang-orang kaya China menggunakan orang asing untuk secara diam-diam membawa uang tunai ke luar negeri. Laporan tersebut mengatakan bahwa banyak orang kaya China bersedia mempercayakan tabungan hidup mereka kepada sekelompok orang asing yang mereka temui melalui platform sosial online untuk memindahkan aset mereka ke luar negeri. Phoebe, seorang wanita China berusia 32 tahun, baru-baru ini menyelundupkan sekitar 1 juta yuan atau sekitar $210.000 ke luar negeri. Karena masalah privasi dan hukum, Phoebe tidak mengungkapkan nama lengkapnya. Dia menjelaskan prosesnya, pertama-tama harus mentransfer uang ke rekening penyedia layanan China. Beberapa jam kemudian, rekening terpisahnya di Hong Kong menerima kiriman uang yang terpecah-pecah dari 10 orang. Salah satunya menyetorkan uang tunai setara dengan $2.000 melalui ATM. Meskipun kehilangan banyak kebebasan di bawah kendali PKC, Phoebe mengatakan Hong Kong masih mengizinkannya pergi kemanapun begitu dia memiliki uang tunai. Dalam sebuah wawancara pada Oktober tahun 2023 dengan Epoch Times, Liang Shaohua, mantan Chief Compliance Officer di sebuah perusahaan manajemen aset di daratan China, mengatakan ada banyak metode pelarian modal dari China. Metode yang agak kasar adalah dengan langsung membawa uang tunai melalui Hong Kong, bahkan menggunakan kendaraan untuk mengangkut banyak uang tunai, termasuk memindahkan emas. Masih ada beberapa pejabat korup dan pemilik bisnis yang melakukan hal ini karena tidak semua orang dan setiap kendaraan diperiksa di Bea Cukai Lohu Hong Kong. Mencari 10 atau 20 penyelundup untuk membawanya, kemudian menukarnya dengan dolar AS di Hong Kong, terlebih lagi, adalah hal yang umum bagi turis China untuk meninggalkan uang tunai di luar negeri saat bepergian. Gary Eng, seorang ekonom senior di Bank Investasi Prancis Natixis, memperkirakan dana hingga $150 miliar bisa mengalir ke luar negeri dengan cara ini pada tahun 2023.